Dari 1.132 ekor sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku di 19 kecamatan ini, hanya 4 ekor sapi yang mati. Sementara 105 ekor sapi sudah sembuh dan sisanya masih dalam penanganan di sentra peternakan. Bukan sudah menjadi status kabupaten tertular PMK. Untuk sampai dengan hari ini total kasus itu 1.132 kasus dengan sampai dengan kemarin angka kesembuhan di 105 ekor, kematian karena PMK 4 ekor dan potong paksa 2 ekor. Untuk penanganan sendiri, bahkan sebelum PMK itu masuk ke gerobokan, kami sudah lakukan upaya-upaya. Hingga saat ini pihak Satgas Penyakit Mulut dan Kuku terus memberikan sosialisasi ke peternak maupun pedagang untuk melakukan pengetatan ternak dari luar daerah yang masuk dan melakukan pengobatan. Diharapkan peternak maupun pedagang yang mendapati ternaknya mengalami gejala penyakit mulut dan kuku segera melaporkan. Penyakit mulut dan kaki di Grobogan merajalela jelang Idul Adha, tetapkan status darurat bencana PMK. Di Kabupaten Grobogan, penyebaran penyakit mulut dan kaki masih terus masif. Pemerintah masih tetapkan darurat PMK. Penerapan dilakukan jelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Pemberlakuan darurat PMK dilakukan di Grobogan lantaran PMK yang menyerang hewan sapi dan telah menyebar menyeluruh ternak Grobogan jelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Bahkan di Kabupaten Grobogan, serangan PMK juga masih banyak menyerang hewan kambing dan sapi. Padahal dua hewan banyak dicari Hari Raya Idul Adha. Penetapan status darurat diberlakukan pemerintah kabupaten berdasarkan rapat koordinasi di ruang rapat Wakil Bupati Grobogan pada Senin 20 Juni 2022. Rapat koordinasi yang diikuti Polres Grobogan, Kodim Satpol PP, dan Peternakan Grobogan. Penerapan darurat diberlakukan di Grobogan lantaran penyakit PMK menjangkit di 19 kecamatan di Kabupaten Grobogan. Serangan masif PMK diungkapkan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Grobogan, Rianto. Sebelumnya masih ada beberapa kecamatan yang belum ditemukan kasus PMK. Namun saat ini kasus PMK hewan ternak sudah merata di 19 kecamatan. Jelas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Grobogan, Rianto. Dari data di Dinas Peternakan dan Perikanan Grobogan, ungkap Rianto, ada 1.132 kasus aktif PMK yang menyerang hewan ternak di Kabupaten Grobogan. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Grobogan, Rianto, menguraikan paling banyak korban PMK tercatat ada di Kecamatan Gabus dan Kecamatan Geyer, serta Kecamatan Wirosari. Dengan kondisi itu, Ibu Dia ditegaskan Grobogan ditetapkan sebagai status darurat PMK. Kasus aktif PMK di Grobogan ternak sapi menjangkit 1.103 ekor, kerbau 26 ekor, kambing 3 ekor. Untuk ternak yang telah sembuh sebanyak 123 ekor, 4 ekor mati, 2 ekor telah dipotong. Untuk mengatasi hal tersebut, sampai saat ini dilakukan penutupan pasar hewan di Kabupaten Grobogan guna mencegah kenaikan kasus PMK tersebut. Terkait kondisi itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni memerintahkan dibentuk Satgas Penanganan PMK. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Grobogan juga menjelaskan bahwa akan segera dikeluarkan surat edaran pencegahan petunjuk pemotongan hewan kurban. Surat edaran pencegahan PMK di Grobogan dan petunjuk pelaksanaan pemotongan ternak kurban agar tidak terjadi penularan. Untuk pencegahan penularan ke daerah lain terangnya, Pemkab Grobogan juga telah melakukan pengawasan lalu lintas ternak sebelum pasar hewan ditutup. Kini 3 pasar hewan di Grobogan telah ditutup. Pasar hewan yang ditutup antara lain Pasar Hewan Ketitang di Kecamatan Godong, Pasar Hewan Kunden di Kecamatan Wirosari, dan Pasar Hewan Kalongan di Kecamatan Purwodadi. Pasar hewan tersebut akan dibuka kembali jika terdapat perkembangan. Rakor memutuskan untuk memperpanjang penutupan pasar hewan. Kapan akan dibuka lagi menunggu perkembangan dan harus diputuskan dalam rakor, tutup Rianto.